Berikut ini adalah data makanan kesukaan siswa kelas 6 SD Maju Jaya. Ada yang suka bakso, soto, mie ayam, dan seterusnya. Urutan terbanyak ketiga dari makanan kesukaan siswa kelas 6 tersebut adalah, jadi kita mau cari urutan terbanyak yang ketiga dari makanan kesukaan siswa tersebut adalah, kita cek satu persatu dulu ya. Di sini yang awal itu mulai dari bakso, jadi kita cek dulu mulai dari bakso. Kita cek dia sebanyak berapa. Kita pakai cara coret ya. Bakso ini pertama coret 1, 2, lalu yang baris kedua itu 3, lalu 4, lalu di bagian sini 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang suka bakso itu ada 9 siswa. Sekarang kita coba cek yang soto. Yang kedua itu yang bagian sini soto. Soto ada 1, 2, 3, 4. Lalu bagian sini 5. Lalu sini 6. Jadi soto ada 6. Sekarang kita cek yang suka mie ayam. Mie ayam ada, kita tulis dulu ya, mie ayam. Mie ayam ada 1, lalu sini 2, lalu 3. Jadi mie ayam 3. Terakhir itu tinggal mie goreng. Mie goreng itu ada, kita cek dulu dari sini 1, lalu sini 2. Maka mie goreng itu hanya 2. Jadi data-data yang di sini kita semuanya udah masukkan ke dalam data ya. Jadi pertanyaan mau cari urutan terbanyak yang ketiga. Yang ini 9 bakso itu yang urutan terbanyak yang pertama. Lalu soto kan 6 terbanyak yang kedua. Lalu mie ayam itu terbanyak yang ketiga. Lalu yang mie goreng itu paling sedikit. Jadi urutan terbanyak yang ketiga itu adalah yang suka mie ayam. Maka jawabannya terletak di bagian D. Lanjut soal berikutnya. 27. Berikut ini data tabel hasil panen palawija desa makmur. Ini ada tanaman dengan hasil panen. Cabai itu 20 ton, kedelai itu 15 ton, kacang tanah 10 ton, jagung 25 ton, dan singkong 30 ton. Data hasil panen tersebut jika digambar dalam diagram lingkaran adalah, untuk soal berikut ini kita harus satu-satu hitung, yaitu jenis tanaman itu kalau diganti ke dalam persen itu sebanyak berapa persen. Karena di pilihan ganda A, B, C, D itu semuanya pakai persen. Maka langkah pertama kita hitung dulu total di sini banyak hasil panennya sebanyak berapa. Maka 20 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 25 terakhir tambah 30. 20 tambah 15 35, 10 tambah 25 35, terakhir belakang tambah 30. 35 tambah 35 70, 70 tambah 30 maka dapat 100. Ini adalah 100 ton. Jadi kita hitung masing-masing tanaman itu dalam persen. Pertama kita hitung cabai dulu. Cabai di sini hasil panennya 20 ton, maka kita tulis 20 ton per total tadi hasil panen seluruhnya itu 100 ton. Dan pilihan ganda itu mau cari dalam persentase, maka kali 100%. Ini kita bisa bagi 100, 1 bagi 100, 1. Ton dengan ton coret, udah habis, maka sisa jawabannya adalah 20%. Ini adalah untuk yang cabai. Langkah kedua, sekarang kita hitung kedelai. Kedelai
yaitu 15 ton, kita harus per total 100 ton lalu dikali persentase 100%. Ini kita bisa bagi 100, 1 bagi 101. Ton dengan ton coret habis, maka jawabannya 15 dikali 1 maka dapat 15 ton. 15%. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Untuk yang pertama dengan kedua, cabai tadi hasil panen 20 ton itu 20%. Kedelai 15 ton itu dapat 15%. Ini artinya apa? Karena kebetulan hasil panennya itu 100 ton. 100 ton, nanti kita kali 100% itu pas bisa dibagi, maka menghasilkan 1. 1 dikali hasil tanamannya, nanti dia tetap merupakan angka tersebut. Jadi kalau 20 ton nanti dikali 1 ya nanti tetap 20, yaitu ganti ke 20%. Jadi cabai 20 ton itu 20%. Kedelai 15 ton 15%. Kalau kita mau lanjut lagi, sebenarnya nggak perlu hitung lagi karena hasil panen 100 ton itu nanti dengan 100% coret itu sama. Jadi kacang tanah di situ tabel itu hasil panennya sebesar 10 ton, maka ini 10%. Langkah 4, jagung di situ ton, hasil panennya 25 ton, maka 25%. Lalu yang kelima yaitu singkong. Singkong hasil panennya 30 ton, maka 30%. Dan dari hasil-hasil di sini kita cek diagram lingkaran mana yang paling cocok. Kita mulai dari yang A dulu. Cabai 20% ini cocok. Lalu kedelai 10% ini tidak cocok. Jadi yang A bukan. Karena kedelai itu 15%. Tapi untuk jawaban pilihan ganda A itu kedelai 10%. Jadi tidak cocok. Kita cek lagi untuk yang B. B untuk yang cabai di sini tulis adalah 15%. Langsung tidak cocok karena cabai itu 20%. Sekarang kita sambung yang bagian C. Bagian C, cabai ditulis 20% cocok sesuai soal hitungan di sini. Kedelai 15% cocok karena di sini 15%. Lalu kacang tanah 10% cocok. Lalu jagung 25% cocok dengan hitungan tadi di sini. Terakhir singkong 30% dan juga cocok. Maka jawaban kita terletak di bagian C. Lanjut soal berikutnya. 28. Hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 4 SD Samudra dalam sentimeter adalah berikut. Ini adalah hasil tinggi badan siswa kelas 4. Modus data tinggi badan siswa kelas 4 adalah, kita pahami dulu arti dari modus. Modus adalah data yang sering muncul. Jadi artinya data yang paling banyak kali muncul. Karena di pilihan ganda itu tersedia A, B, C, D itu 145 cm, lalu B 144, lalu C 143, dan D 140 cm. Maka kita fokus pada hitungan tinggi badan sesuai pilihan ganda, yaitu kita mulai 145. Kita cari dulu yang 145 pada baris pertama. Baris pertama 145 terletak di bagian sini 1. Yang baris kedua ini 2, lalu ini 3, lalu yang baris ketiga ini dapat 4, dan 145 itu tidak ada lagi, jadi sebanyak 4. Sekarang kita cek 144. 144 di baris pertama ada 1, lanjut ada 2, lanjut baris kedua ini ada 3, lanjut ini ada 4, sambung lagi ini ada 5, lanjut lagi ini ada 6, lanjut lagi ini ada 7, dan terakhir 8. Jadi 144 cm itu ada sebanyak 8. Sekarang kita cek yang 143. 143 di baris pertama itu di sini 1,
Lanjut yang baris kedua 2. Lanjut yang baris ketiga ini 3. Jadi 143 hanya sebanyak 3. Terakhir yaitu 140 cm. 140 cm di baris pertama ada di sini 1. Lanjut di sini 2. Baris kedua di sini 3. Lalu baris ketiga itu tidak ada 140. Maka 140 itu sebanyak 3. Jadi dari hasil yang kita dapat udah tahu bahwa modusnya adalah 144 cm karena 144 cm ini muncul sebanyak 8 kali. Maka modusnya yaitu 144, jawabannya di B. Lanjut soal berikutnya. 29. Toko buku murni mencatat hasil penjualan buku matematika selama 1 minggu dalam grafik berikut. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita lihat berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kita cek satu-satu. Mulai dari A, penjualan buku matematika terbanyak terjadi pada hari Sabtu. Kita perhatikan grafik lagi. Sebenarnya yang terbanyak itu bukan pada hari Sabtu, karena hari Sabtu itu nggak paling tinggi. Yang paling tinggi itu di bagian Minggu, karena diagram garis ini adalah yang tertinggi. Jadi bagian A salah. B, rata-rata penjualan buku matematika selama 1 minggu adalah 14 buku. Kalau B ini kita harus hitung karena dia minta rata-rata. Rata-rata adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyak data. Kita cek dulu dari Senin. Senin terjual 6 buku. Lalu Selasa terjual 10 buku. Lalu yang Rabu terjual 12. Lalu yang Kamis terjual 10. Lalu yang Jumat terjual 14. Lalu yang Sabtu terjual 14 dan Minggu terjual 18. Dibagi 1 minggu ada 7 hari. Jadi kita bagi 7. Rata-rata yaitu dijumlahkan semua. Bagian atas dijumlahkan semua itu hasilnya dapat 84. Dibagi 7 maka dapat 12. Lalu B di sini bilang rata-ratanya selama 1 minggu itu 14 buku. Maka B salah lagi. Sekarang kita cek yang C. Pada hari Jumat terjadi kenaikan penjualan buku matematika sebanyak 4 buku. Kita cek hari Jumat. Hari Jumat itu terjual 14 buku. Kita cek yang C. Jumat terjual 14 buku. Supaya bisa tahu kenaikan atau penurunan penjualan, kita harus lihat hari sebelumnya. Maka kita lihat hari Kamis. Hari Kamis itu terjual 10 buku. Jadi Kamis itu terjual 10 buku. Jadi Kamis kan terjual 10 buku, pada hari Jumat itu terjual 14 buku. Maka ini terjadi kenaikan penjualan sebesar 4 buku, yaitu 14 dikurang 10 maka dapat 4 kenaikan. Dan C dibilang pada hari Jumat terjadi kenaikan penjualan buku matematika sebanyak 4 buku, maka ini C jawaban yang benar. Kita cek lagi D supaya lebih pasti ya. Penjualan buku matematika pada hari Rabu mengalami penurunan. Sekarang kita lihat hari Rabu dulu. Hari Rabu itu terjual sebanyak 12 buku. Rabu terjual 12 buku. Supaya bisa tahu kenaikan penjualan atau penurunan penjualan, kita harus lihat hari sebelumnya, yaitu Selasa. Selasa di bagian sini itu terjual 10 buku. Jadi Selasa terjual 10 buku, Rabu terjual 12 buku,
sebenarnya ini terjadi kenaikan penjualan. Kenaikannya sebesar 12 dikurang 10, maka dapat 2. Tetapi di bagian D, dia bilang penjualan buku matematika pada hari Rabu mengalami penurunan. Salah ya, karena malahan yang terjadi kenaikan penjualan sebanyak 2 buku. Jadi D salah. Maka jawabannya di C. Lanjut soal berikutnya. 30. Nilai rata-rata 5 kali ulangan matematika yang diikuti Sani adalah 85. Jika ditambah nilai ulangan matematika berikutnya, yaitu ulangan ke-6, nilai rata-rata ulangan matematika Sani menjadi 80. Nilai ulangan matematika Sani yang ke-6 adalah, sekarang kita dikasih 2 keterangan. Pertama, ini rata-rata 5 kali ulangan. 5 kali ulangan rata-ratanya adalah 85. Lalu dia ada kasih kita keterangan kedua. Jika ditambah nilai ulangan matematika berikutnya, yaitu 6 kali ulangan, nilai rata-rata ulangan matematika Sani menjadi 80. Maka rata-rata 6 kali ulangan itu jadi 80. Jadi pertanyaan mau nanya nilai ulangan matematika Sani pada yang ke-6 itu nilainya berapa. Jadi sebenarnya kita cari dulu yaitu nilai yang diperoleh selama 5 kali ulangan. Nilai 5 kali ulangan. Supaya bisa dapat nilai 5 kali ulangan, maka kita harus pakai rata-rata yaitu 85 dikali 5 kali ulangan. Ya 85 dikali 5, maka dapat 425. 85 dikali 5 425. Lalu sekarang kita cari yang kedua, yaitu nilai 6 kali ulangan. Nilai 6 kali ulangan kita juga sama, gunakan rata-rata dikali banyak kali ulangan. 80 dikali 6, maka dapat 480. Jadi lanjut, 425 ini adalah nilai total 5 kali ulangan. Nilai 480 ini adalah nilai total 6 kali ulangan. Maka supaya bisa dapat nilai ulangan yang ke-6, jadi kita harus pakai 480, yaitu 6 kali ulangan totalnya dikurang 425, yaitu total 5 kali ulangan. Lanjut, 480 dikurang 425, maka hasilnya adalah 55. Maka nilai ulangan Sani yang ke-6 itu adalah 55. Jawabannya di A.